Belum kerja. Udah klik. Oke, kita langsung mulai aja kali ya, Fik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman yang melihat pada kali ini. Dan pada kali ini adalah episode pertama dalam agenda Ngendika, mengobrol inspirasi bareng Noval Mahadika. Oke, sebelumnya Fikri tahu nggak Ngendika dalam bahasa Jawa artinya apa, Fik? Aduh, walaupun aku udah kuliah di Malang 3 tahun, aku masih belum bisa banyak bahasa Jawa nih. Kira-kira apa tuh Oke, artinya? Ngendika itu kalau dalam bahasa Jawa itu ada artinya. Artinya itu adalah berbicara atau ngomong gitu ya. Jadi maksud dari program dari Forstilling ini adalah gimana kita bisa talking-talking kepada orang-orang yang ada di KMFUB yang punya peran ataupun kontribusi yang signifikan gitu ya. Jadi harapannya bisa nanti dapat inspirasi yang fenomenal gitu ya dari pembicara-pembicara kita yang luar biasa. Oke, ini udah siap Amin. banget ya, Fik ya. Jelas siap dong. Oke, oke langsung aja nih ya, tanpa panjang kali lebar, bisa kenalan ya. Sebelumnya ini sepertinya kayak sibuk banget ya anggota dewan kita. Oke, mungkin bisa kenalan ya untuk Fikri, bisa kenalan nih dari nama, kemudian asal daerah, prodi jurusan, dan kesibukan terakhir apa nih ya? Nih kayaknya kayak menteri nih ya, disibuk di mana-mana nih. Mungkin bisa cerita ini dikit. Silakan, Fik. Untuk namaku sendiri, tadi yang udah ada di ini ya, di layar Zoom, Fikri Alamsyah. Dan asal daerah aku dari Tangerang, teman-teman. Nah, untuk prodi dan juga jurusan, aku sama kayak Bapak Noval Mahardika Diantama ini. Aku dari Ekonomi Islam, terus juga dari Departemen Ilmu Ekonomi. Nah, terus untuk kesibukan terakhirku apa? Sekarang aku masih magang dan sedang menyusun skripsi sih. Itu aja kesibukanku. Jadi nggak sibuk-sibuk banget seperti Bapak Noval ini. Oke, sepertinya berbalik ya faktanya ya. Kayaknya nih dilihat-lihat dari story ini lagi sibuk safari ya. Ini sibuk Hmm, untuk kayak pemilu ini mendekati masa-masa pemilu ini safari. Kemarin safari lembaga gitu ya, Vicky ya? ya Kayaknya. kemarin ada acara silaturahmi lembaga. Jadi acara itu tuh bertujuan pertama untuk menggaitkan silaturahmi, terus juga mungkin ada output penting kayak kerjasama dan juga impact baru lah tiap lembaga kepada lembaga yang lain. Kayak gitu nih. Oke, kelas banget ya sekarang ini program-programnya. Oh ya, sebelum ke spill program-program apa sih yang ada di organisasi dari Fikri? Mungkin bisa jelasin nih buat Fikri sekarang sedang ada amanah di organisasi apa nih di KMFUB? Mungkin bisa dijelaskan ya organisasi Oke, apa nih? siap. Nih udah ada gambarnya. Ya, Wih, jadi aku dari DPM FBUB, seperti namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu merupakan organisasi lembaga tinggi di bidang kelegislatifan. Bukan hanya di bidang kelegislatifan saja, di DPM itu kita ada 4 badan. Pertama, badan aspirasi, badan anggaran, badan pengawasan, dan juga sama badan legislasi, sorry. Jadi ada 4, aspirasi, anggaran, pengawasan, dan aspirasi. Dan semuanya itu menjadi bagian dari ketujuh anggota yang dibagi rata pertanggungjawabannya, kayak gitu, Dik. oke, mantap banget. Jadi ada beberapa komisi-komisi gitu ya. Mungkin bisa jelasin secara umum juga dan juga secara spesifik ya tentunya dari Fikri ini di komisi apa ya, kan ada komisi aspirasi, komisi anggaran dan lain-lain gitu ya. Mungkin bisa jelasin nih eh, Fikri di bagian apa dan mungkin bisa jelasin juga tuh Poksi DPM di KMFBUB itu kayak gimana sih gitu. Oke, untuk komisi itu bagian dari dalam badan pengawasan ya, Dik. Jadi untuk Oke. di komisi sendiri aku masuk ke dalam komisi 1 yang itu mengawasi dari Kastrat, Advokesma, Adkesda, Adkeu, kayak gitu-gitu. Nah, tapi aku juga menjadi wakil di badan aspirasi, yaitu badan atau satuan kerja yang mengurusi segala aspirasi mahasiswa FBUB di bidang sarana dan prasarana. Nah, uh, kita ada 3 lingkup aspirasi atau 3 cangkupan aspirasi. Itu ada Sarpras yang dipegang oleh DPM, ada kesejahteraan mahasiswa
mahasiswa, kayak misalnya UKT, habis itu banding, dan yang lainnya, itu dipegang oleh BEM. Lalu yang terakhir terkait akademik, itu dipegang oleh himpunan departemen masing-masing, kayak gitu. Sedangkan untuk di komisi sendiri, yang aku juga ikut mengawasi, di situ kita mengawasi dari kinerja BEM, apakah sesuai dengan grand design ataupun ADART yang telah dipaparkan atau telah disahkan. Kayak gitu aja sih, Dik. Terus untuk tupoksi dan juga tugas DPM ya, seperti yang tadi aku bilang, ada 4. Itu tugas aspirasi, yaitu menampung aspirasi terkait Sarpras. Tugas kelegislatifan, yaitu yang mengurusi terkait undang-undang, landasan dasar kita dalam bergerak, landasan kita dalam mengawasi, landasan kita dalam mengatur anggaran, kayak gitu. Terus tugas anggaran, di mana kita mengkontrolling, dan juga istilahnya tuh ya controlling dan monitoring terkait anggaran lembaga-lembaga yang ada di KMFBUB. Terus yang terakhir itu terkait lembaga itu pengawasan. Kita juga fungsi pengawasan ya. Kita mengawasi seperti yang tadi aku jelasin, BEM apakah sesuai kinerjanya dari remisannya, terus habis itu juga laporan tiap bulannya, kinerjanya, kita juga ada terjun lapang dan yang kayak gitu sih. Wah, Masya Allah ya. Jadi banyak banget ya sebenarnya komisi-komisi yang ada di DPM yang kemarin pun juga ketika teman-teman yang offline nih ya, yang teman-teman itu ada di kuliah, itu sih aku lihat di media sosial ya. Jadi walaupun aku nggak ketemu langsung, jadi kemarin ada program namanya Ayah ya, kalau salah Ayah atau Ayah itu aspiration. Ayah kalau ayah ibunya mana gitu ya. Ayah atau apa Aduh, itu? Ayah ya. itu ayah, I'm Ya, your aspiration. Jadi apa itu? Bisa aku jelasin jelasin dikit ya, ya? Ya, itu program di mana kita menjemput bola istilahnya. Kita menjemput bola secara langsung datang ke kelas-kelas, meminta apakah ada aspirasi dan yang karena ada tipikal orang atau tipikal mahasiswa dia memiliki aspirasi tapi dia tidak tahu bagaimana cara menyalurkannya atau tidak berani menyalurkannya itu secara langsung. Makanya kita coba jemput, kita coba edukasi, kita coba advokasi, dan kita bilang bahwa data mereka akan kita simpan secara rahasia. Kayak gitu. Jadi cuma anggota satuan kerja aspirasi aja yang tahu. Komisi legislasi itu tuh nggak ada yang tahu anggotanya terkait siapa saja yang mengirimkan aspirasi-aspirasi. baik. Jadi ini ya terjamin ya dari kerahasiaan datanya apabila teman-teman nggak mau ataupun mungkin nggak ngelihat ya postingan dari DPM. Oke, luar biasa ya inovasi-inovasi di tahun ini. Insya Allah keren. Oke, jadi terkait aspirasi nih ya, Fik ya. Kadang dari kita nih ya, mungkin teman-teman juga merasakan ada sedikit kebingungan ya. Dalam artian gini, aspirasi itu sebenarnya ada spesifikasi khusus nggak sih? Tadi mungkin ada disebutin juga ya, untuk HMDIE itu lebih ke arah departemen misalnya. Nah, mungkin tupoksi yang lebih spesifik, yang lebih konkret, itu perbedaan untuk aspirasi DPM, BEM, dan HMD mungkin bisa di-clearkan nggak sih, Fik? Bisa di spesifik jelasnya aja. Karena kadang gini nih, kita nih ada masalah WiFi nih, ataupun AC-nya rusak gitu ya. Ataupun juga misalnya dari LCD-nya nggak bisa. Itu kan sarana prasarana tuh. Kadang itu kita bingung gitu ya, ke HMD, DPM, atau BEM. Nah, itu mungkin bisa jelasin, Fik. Silakan. Oke, pertama itu yang tadi aku jelasin, kalau misalnya ke akademik, misal aspirasi mengenai dosen, cara mengajar dosen kurang bagus dan yang lainnya, itu wadahnya adalah di himpunan masing-masing, di himpunan departemen masing-masing. Namun ketika itu urusannya terkait kesejahteraan, kayak misal butuh bantuan keuangan ataupun butuh hal-hal lainnya yang itu bersifat kesejahteraan, itu ditanggulangi oleh BEM seperti UKT. Misal mahasiswa akhir itu tinggal skripsi aja kan, tidak menggunakan fasilitas yang ada di kampus, itu hanya sebagian, jadi dia minta banding UKT itu di BEM. Nah, sedangkan kalau untuk DPM sendiri itu di Sarpras. Cuma untuk menanggulangi kepusingan ataupun kebingungan mahasiswa ilmu ekonomi aja kan, mahasiswa KM, keluarga mahasiswa FEBUB, itu ada namanya saluran aspirasi. Jadi ketika kalian mungkin masih bingung nih, AC di kelas ini mati, tapi aku taunya cuma di BEM aja nih yang mewadahi. Ya udah, nggak apa-apa kirim di BEM. Karena di dalam program saluran aspirasi tersebut yang diwadahi oleh DPM, itu nanti akan ada penyaluran aspirasi. Dari misalnya BEM menerima aspirasi terkait Sarpras. Nanti di forum tersebut
segala aspirasi terkait Sarpras yang masuk ke BEM akan disalurkan ke DPM. Begitu juga sebaliknya. Segala aspirasi yang mungkin terkait akademik di manajemen, akademik di akuntansi, dan itu masuknya ke DPM, maka dari DPM sendiri akan menyalurkan ke himpunan terkait melalui dari mungkin humasnya dan yang lainnya yang masuk ke dalam grup saluran aspirasi tersebut. Kayak gitu deh. Oke, jadi sebenarnya pun dari teman-teman lembaga ya, terutama di HMD dan juga DPM juga udah kolaborasi ya. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Buat teman-teman yang bingung, ada keluhan, terus kemudian ada yang namanya curhat-curhat, boleh nggak tuh, Fik? Ingin Betul. cerita-cerita, ada permasalahan gitu. Ya, di Bisa. setiap cerita pasti ada tujuannya. Jadi kita Ya, coba gali tujuannya. oke, cerita-cerita, misalkan kemarin nih kita resah ada parkirannya kita nggak bisa nih ya. Wah, ini luar biasa. Alhamdulillah sudah bisa ya teman-teman KMPB untuk parkir di depan gedung E nih ya. Wah, insya Allah. Jadi teman-teman bener ya, Fik, mungkin bisa dikonfirmasi kita bisa parkir di depan gedung E bener ya. Karena kemarin aku Betul. lihat ya di postingan salah satu anggota DPM itu udah melakukan audiensi ya dengan Pak Abdul Ghaffar. Yang mana alhamdulillah kita bisa parkir ya, masa tuan rumah kita ya selaku mahasiswa sivitas akademika gitu ya nggak bisa parkir. Alhamdulillah sekarang setelah mungkin bisa ceritain dikit ya, mungkin sedikit perjuangan untuk audiensi nih terkait parkir ini gimana sih? Ya, lika-likunya itu sangat banyak ya, Dik, ya. Pertama, mungkin judgement dari para cutting yang merasa ini tuh nggak bakal bisa, ini tuh nggak bakal ini, karena ini permasalahannya dari tahun ke tahun nggak pernah selesai dan yang lainnya. Tapi kita buktiin di tahun ini bahwa DPM dan juga berkolaborasi dengan BM bisa menyalurkan aspirasi dan juga bisa membuat hal yang dibilang mustahil di FEBUB bisa terjadi, yaitu mahasiswa memiliki parkirannya sendiri. Jadi kita nggak perlu parkir di Visit, kita nggak perlu parkir di Politeknik. Politeknik kejauhan. Kita nggak perlu parkir di Poli, kita nggak perlu parkir di MRT. Kita punya parkiran sendiri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mulai hari Senin kemarin. Itu udah ada parkiran kita, sudah tersedia. Oke, Terus untuk lika-likunya sendiri itu pertama ini ya kita menjaring aspirasi yang tadi dari Ayah, terus juga walk the talk beberapa kali kita audiensi kepada pihak dekanat dan yang lainnya itu masih belum menemukan titik terang, tapi akhirnya di momen kemarin itu ada titik terang dan ya akhirnya kita bisa parkir dengan senang hati di FEB tanpa harus ditutup portalnya oleh satu security. betul. Betul banget, karena kita apalagi ngerasain ya, Fik ya, selama waktu kita masih maba, angkatan 19 itu kan dulu maba belum pernah belum boleh ya bawa motor. Kemudian ketika Belum udah boleh. semester 2 awal tuh ya sebelum pandemi datang, itu ketika buka portal ya buat sebagai informasi, itu harus ngetap kartu ya, teman-teman yang mana itu hanya dipunyai oleh dosen ataupun tenaga kemahasiswaan, tenaga pendidikan karyawan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa, KTN kita ini masih belum bisa gitu ya untuk mengetap ataupun buka portal. Alhamdulillah setelah sekian lama berjuang ya, mungkin juga perjuangan dari kating-kating juga ya, Fik ya, perjuangan untuk menegosiasi. Alhamdulillah sekarang teman-teman mengubah ya cercaan hinaan menjadi sebuah pembuktian dan akhirnya menjadi sebuah bermanfaatan. Masya Allah, gokil. Masya Allah, mantap mantap. Semoga kebaikan teman-teman dibalas ya Allah ya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, thank you. Oke, mungkin selanjutnya nih Fik ya. Kita langsung masuk ke sesi mitos atau fakta. Boleh ya Fik ya? Nanti tinggal bilang Boleh, boleh. mitos atau fakta. Nanti bisa dijelasin Fikri ini mitos atau fakta, kemudian bisa dijelasin ya alasannya kenapa. Gitu ya. Oke, langsung aja untuk pertanyaan yang pertama. DPM sebagai lembaga tertinggi di KM FEBUB membawahi LO, LSO dan komunitas di FEUB. Jadi DPM itu sebagai lembaga tertinggi, mitos atau fakta? Lembaga tertingginya benar, tapi tidak membawahi LO LSO. Itu adalah tugas dari kalau LSO itu dipegang, nggak ada yang dipegang. Kita apa ya? Istilahnya mereka memiliki acuannya sendiri. Cuma kita membuat aturan-aturan yang mungkin bisa bermanfaat bagi mereka dan juga berguna bagi mereka. Kita tidak membawahi siapapun. Oke. Di sini kita punya otonominya sendiri. Namanya juga lembaga otonom dan lembaga semi otonom. Jadi Oke, memiliki berarti mitos daerahnya ya. masing-masing. Mitos Ya. kalau kita membawahi. Berarti memang lembaga tertinggi, cuman memang LO, LSO ini punya otoritas masing-masing ya, Fi ya. Mungkin di klarifikasi bukan lembaga tertinggi. Kalau lembaga tertinggi kesannya membawahi, tapi
lembaga tinggi. Oke, lembaga tinggi. Oke, ya lembaga tinggi. Siap. Oke, lembaga tinggi. Sebagai lembaga tinggi, pertanyaan nomor 2, apakah jadi anggota DPM akan otomatis jadi orang dalam dekanat? Itu satu fakta nih. Ah, itu apa ya? Itu tergantung tergantung individu masing-masing ya bisa memanfaatkan opportunities atau tidak karena ya secara tidak langsung kita lah yang sering berhubungan dengan dekanat itu udah pasti. Nah, tapi kalau misal dari individu yang tidak bisa memanfaatkan itu dari masing-masing sih bisa menjalin relasi dengan baik atau enggak gitu. Karena orang dalam itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah partner bekerja dan juga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar. Tapi orang dalam ada Oke. sih. Itu akhirnya ya. Jadi mungkin orang teman-teman yang mau kontaknya pasti ada ya, dosen-dosen, Kontak ada, dekan. Kemudian betul. apabila ingin tahu-tahu lebih dalam ya mengenai isu-isu ataupun apa, bisa lah ya sharing-sharing cerita ya, kurang dalam. Ya itu perlu dimanfaatkan ya. Yang penting kita tidak menyalahgunakan. Yang penting gitu ya, Vick Betul, ya. tidak menyalahgunakan kekuasaan gitu kan. Oke, jadi balik lagi ya ke diri kita. Jadi bisa jadi fakta, bisa jadi mitos ya, Vick ya. Oke, thank you. Hmm, Pertanyaan nomor 3. eh untuk nomor 3 ini, apakah segala informasi yang ada dari dekanat yang didapatkan oleh DPM itu akan di-share di internal dulu, baru ke KM FEB? Jadi segala informasi itu dimaksimalkan untuk anggota DPM dulu nih, baru KM FEB. Mitos atau fakta? jelas itu mitos Oh, karena mitos. ya karena kadang aku aja nggak tahu informasi tersebut gitu. Jadi Oke. mungkin yang dikasih tahu kan anggota Banggar yaitu Ruben. Nah, Ruben langsung ngasih ke KM. Langsung di grup KM FBB yang isinya para ketua lembaga yang keren-keren banget teman-teman. Jadi langsung di-share ke Yes. sana dulu. Nah, setelah di sana barulah anggota yang lain baca juga kayak gitu. Jadi nggak Oke. kita keep, nggak kita manfaatkan kayak misal ada lomba beasiswa atau enggak ada informasi terkait beasiswa gitu. Nggak kita manfaatkan dulu itu orang-orang curang yang kayak gitu ya. Kalau misalnya kita Oke. kalau misalnya kita kayak gitu jahat banget karena ada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Oke, Jadi mantap. BPM bahkan berjalannya di awal pun sendiri kita berusaha untuk tidak menggunakan anggaran yang besar karena ada lembaga yang lebih membutuhkan daripada kita. Jadi mungkin untuk itu merupakan acuan dasar ataupun gerakan dasar di mana kedepannya apapun yang menguntungkan utamakan orang lain terlebih dahulu kayak gitu. Wah, kelas, mantap. Jadi mitos ya teman-teman bahwa Tas. informasi itu ketua lembaga-lembaga dulu nih. Jadi ditagihnya ketua lembaga dulu gitu ya. Kok nggak ada misalkan info beasiswa nggak di-share ke teman-teman lembaganya. Nah ini ditanyakan ketua lembaganya gitu ya. Mm-mm. Ya kayak aku juga termasuk ya ketua lembaga ini yang ditanyakan ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya untuk nomor sekian ya. Adalah eh, kerjanya DPM, kalau diibaratkan di Indonesia, DPM itu ibarat DPR yang membuat undang-undang dan mengambil aspirasi. Itu satu fakta ya, diibaratkan di Ya, Indonesia. itu fakta. Tapi untuk kerja yang tidurnya itu enggak. Enggak tahu lah pokoknya. Itu balik lagi ke individu. Tidurnya, oh Intinya ya, tidurnya di high like. ya intinya apa? Kita itu bekerja memang berlandaskan atau beracuan pertama dari DPR RI karena memang awalnya acuan kita ke sana ada apa aja di sana terus bagaimana dalam penyusunan tatip dan yang lainnya bahkan setiap DPR RI melakukan live rapat paripurna rapat apapun kita anggota tuh dianjurkan untuk menonton kayak biar lebih Hmm, tahu bagaimana caranya menjadi anggota dewan yang baik ya bukan yang menjadi DPR anggota oke. dewan yang baik kayak gitu. Oke, nice. Jadi miniatur ya sebagai representasi. Oke, mungkin ini yang terakhir nih ya. Ini agak di pinggir jurang sebenarnya, cuman nggak apa. Ini ada beberapa pertanyaan titipan gitu ya. Apakah benar anggota DPM itu harus punya background OMEK nih, Fikri? Oh ya, sebagai informasi, OMEK ini organisasi mahasiswa ekstra kampus ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi mitos atau fakta, Fik? Itu mitosnya teman-teman Oh iya, balik mitos. Kok balik bisa lagi nih? karena saya pun bukan omek gitu loh dan saya bisa masuk dalam DPM FBUB Oke. dan mau di spill dikit gak nih Oke, pemilik boleh suara silakan. tertinggi asik nggak bercanda. Gimana tuh, gimana? Aduh jadi
orang-orang dulu mungkin bilang ya, ataupun orang yang mau berkompetisi di bidang politik ataupun di kehidupan kampus, keorganisasian kampus bilang, ah aku bukan Omek pasti nggak bakal menang. Buktinya aku bukan Omek tapi suaraku tertinggi di antara yang lain. Kelas, Jadi kelas. Guys. semuanya itu tergantung ikhtiar kita masing-masing, tergantung bagaimana cara kita mempresentasikan diri kita ke KMFBUB. Karena balik lagi, tidak ada yang bisa mengatur seseorang, hanya bisa mensugestikan, hanya bisa memberikan pengetahuan bahwa kita adalah ini, kita adalah itu, dan itu adalah pilihan mereka dalam memilih. Jadi bukan berarti masuk Omek dulu baru bisa berorganisasi, bukan. Tapi bagaimana cara kita memberikan yang terbaik sehingga orang-orang melihat kualitas, bukan dari kuantitas. Kayak gitu. Mantap. Ini menjadi sesi benar Motivator. salah mitos fakta yang paling akhir dan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat sensitif sebenarnya. Tapi teman-teman Itu ini bukti nggak nyata ya, nggak sensitif bukti itu loh, ya, bukti nyata ya, nggak sensitif ya. Sebenarnya sekarang udah nah, menjadi hal yang biasa ya sebenarnya ya, karena memang biasa. di KMFB UB dulu mungkin waktu kita maba itu omek Hmm. tuh diibaratkan seperti hal yang tabu gitu ya, mungkin jarang-jarang diobrolin. Dan alhamdulillahnya sekarang teman-teman omek gitu ya sekarang sudah bisa apa ya, sudah tidak nutup-nutupi lagi. Dan harapannya sih kita bisa kerjasama ya dengan omek-omek, yang mana apabila kerjasama itu baik kenapa enggak gitu ya. Dan teman-teman pun juga semua kalangan bisa gitu ya, jadi tidak ada batasan harus omek, harus non omek, atau patologi atau AO gitu ya, anti omek bahkan ada ya. Jadi tidak ada ya teman-teman, DPM itu bisa mewadahi, mengaspirasi dan mendelegasikan semua dari kalangan gitu ya, Fik ya. Ya, Oke. karena balik balik ke ini sih, apa ya? Gak ada sesuatu yang tidak baik ketika orang bijak dalam memilih. Jadi misalnya kalau menurut kalian organisasi ini buruk, ya udah nggak usah ikut. Tapi kalau menurut kalian itu bermanfaat bagi kalian, ya udah ikut aja. Nah, yang harusnya diedukasi adalah hal seperti itu yang harus kita tanamkan ke mahasiswa-mahasiswa baru mungkin ya. Ya, Bukannya kita harus melarang ini, melarang itu. Karena belum tentu yang kita larang, karena belum tentu pilihan kita itu baik bagi orang lain. Ya betul. gitu. Benar-benar banget. Apalagi sekarang apalagi teman-teman mahasiswa baru, kan sebenarnya tiga angkatan ya mahasiswa barunya, 2020, Hmm, 21, udah dua, maksudnya sama-sama offline gitu loh. Mungkin vibes-nya baru merasakan di tahun 2022 ini gitu ya, yang mana itu ngeledek apa eh, gimana, Dik? mungkin bukan, maksudnya mahasiswa baru dalam artian tuh baru masuk kampus gitu loh, Uh, secara secara ini kan mungkin ada transisi ataupun masa-masanya itu adaptasi dulu kan. Nggak bisa langsung tahu kondisi dan juga kondisinya berbeda. Dan sekarang alhamdulillah lebih suportif ya, Fik ya. Jadi nggak ada diskriminasi, nggak ada istilahnya pengucilan gitu ya. Jadi betul. teman-teman jangan khawatir ya, mau join Omek ataupun enggak, itu enggak masalah ya di FEBUB. Itu bebas aja, yang penting teman-teman bisa berikan kontribusi, berikan manfaat, itu so so good ya. Memang relasinya luar biasa juga di Omek, dan nggak ada jadi masalah gitu ya, Fik ya. Betul. Sejauh ini belum ada. Ya, semoga nggak ada ya. Semoga nggak Besti ada. besti terus ya. Oke. Oke, mungkin untuk yang terakhir ya, Fik ya. Untuk selanjutnya ini ada dua terakhir deh, sorry. Dua terakhir karena sekarang udah di bulan November nih ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang mau mencalonkan diri sebelumnya. Bagaimana nih persiapan DPM untuk menyambut bulan November ceria ya? Ceria ini istilah untuk teman-teman mahasiswa ya, yang mana bulan November ini adalah masa-masanya teman-teman itu memilih presiden di fakultas maupun di universitas, dan juga DPM gitu ya. Ya, mungkin teman-teman dari Fikri terutama apa harapan untuk KMFBUB nih untuk menghadapi bulan November ceria ini nih? Silakan Fikri. Oke, dalam menghadapi bulan November ceria ini tentunya, oh mungkin banyak yang nggak tahu ya istilah November ceria ya, karena Oke, mungkin menurutku bisa di-spill sedikit ya. November ceria itu di mana bulan-bulan perpolitikan kampus kita di itu sangat kalau offline dulu ya di saat aku maba itu adalah hal yang paling seru dalam aku berkuliah dan juga dalam aku melihat persaingan politik yang sehat saat itu.
namun karena online dan juga ya kayak gitu, akhirnya sedikit berkurang lah makna dari November Ceria ini. Ceria yang dimaksud itu bukanlah ceria senyum, saling sapa, pokoknya ceria lah. Nanti semoga tahun ini juga dirasakan dari keceriaan yang ada di bulan November. Jadi harapanku juga mungkin untuk November Ceria ini itu banyak orang yang tidak mulai apa ya, karena organisasi di kalangan muda atau di generasi sekarang ini tuh mungkin hanya terlihat oleh segelintiran orang gitu loh. Hanya sedikit orang yang aware terkait organisasi, namun perlu kalian ketahui, ada di mana pembelajaran yang tidak bisa kalian dapatkan di tempat magang. Mungkin juga ada di mana pembelajaran yang tidak bisa kalian dapatkan di organisasi. Jadi, caranya kalian untuk mendapatkan semuanya adalah kalian terjun ke tempat-tempat atau ke organisasi atau bahkan ke tempat berproses yang lain yang menurut kalian itu penting untuk kehidupan kalian semua. Intinya gini, ketika kalian ingin mendapatkan kepemimpinan, maka jadilah pemimpin. Betul tidak? Karena bagaimana kita tahu cara memimpin orang kalau kita tidak bisa memimpin atau tidak pernah memimpin sesuatu. Dan di DPM BUB sendiri itu ada kesempatan lebih besar di mana lembaga lain. Kalau lembaga lain mungkin pemimpinnya hanya satu, tapi di DPM ada 7. Nah, yang perlu aku kasih tahu juga, dari seratusan atau ribuan mahasiswa angkatan kalian di di kampus FEBUB, hanya belasan orang yang bisa menjadi ketua lembaga di tiap tahunnya. Dan itu adalah sebuah kesempatan yang tidak dapat diulang, dan itu adalah sebuah waktu yang tidak dapat diulang. Jadi ketika kalian ragu dalam memilih keputusan, maka coba cari tahu lebih jauh, lebih dalam, dan lebih cepat. Karena kalau misalnya kalian menemukan pesaing baru yang lebih cepat daripada kalian, aku yakin pesimis pasti ada. Optimis akan berkurang. Jadi jangan pernah buang-buang waktu untuk berproses. Aku ada quotes ini sedikit, mungkin kamu pernah dengar juga ya. Apapun yang kita dapatkan nanti adalah hasil dari apa yang kita lakukan saat ini. Jadi apa apa tuh? Mantap, mantap, mantap. Oke, udah itu aja Lanjut, deh. lanjut. Mungkin sampai Oke. situ udah bisa disimpulkan. Oke, bagaimana pentingnya sebuah proses yang nantinya kita akan panen ya di hari tua nanti ya. Oke, mantap. Oke, luar biasa. Mungkin terakhir nih ya, Fik ya, pertanyaan terakhir yang menjadi titik penutup kita. Mungkin ada nggak sih kriteria jadi anak DPM itu kayak gimana sih, Fik? Mungkin dari segi soft skill-nya, hard skill-nya, atau mungkin dari look-nya, atau otaknya, atau hatinya, itu gimana sih? Ada nggak? Mungkin ada orang yang ingin memantaskan diri nih Aduh, untuk memantaskan memantaskan diri. diri. Iya benar kan? Untuk jadi anak DPM. Mungkin siapa tahu mau siap-siap gitu kan. Silakan, ada nggak kriteria khusus atau secara umum dan yang terutama untuk teman-teman yang mau mendaftarkan diri nih di Pemilwa pada tahun ini. Silakan, Rik. Menurutku ya, ini idealnya menurutku aja ya. Itu pertama harus tegas, kedua independen, mengambil keputusan itu berdasarkan objektif, tanpa adanya terpengaruh oleh argumentasi orang lain. Ketiga, dapat mempertahankan argumen atau dapat mempresentasikan apa yang dipikiran kalian menjadi sebuah argumen yang dapat mengimplementasikan atau dapat merepresentasikan apa tujuan dari yang ingin kalian bicarakan. Itu udah berapa tuh, Dik? Ya, itulah pokoknya. Intinya kritis, aktif, dan yang satu lagi uh, ini merupakan kriteria anak DPM, tidak pansos. Ya, karena kalau misalnya tujuan kalian adalah pansos, DPM bukanlah tempat kalian untuk pansos. Lalu juga karena DPM tempat orang-orang untuk bekerja kepada mahasiswa, bukan untuk mencari ketenaran. Lalu juga ini sih, ketika kalian ingin menjadi anggota DPM, berarti kalian siap menjadi musuhnya para mahasiswa. Itu aja. Oke, Karena bakal luar banyak biasa. caci maki.
Ini sebuah testimoni ya. Tadi awal-awal nih lumayan cukup bagus ya, tegas, independen, bisa kritis, aktif, tidak pantas. Kok ini yang terakhir agak challenging ya. Maksudnya ini kayaknya menyiapkan mental ya, lebih ke menyiapkan mental, bukan menyiapkan finansial, bukan menyiapkan dari segi harus berdandan seperti apa gitu ya. Tapi siap menjadi musuh mahasiswa. Mungkin bisa terakhir sedikit ya, Wik. Maksudnya musuh mahasiswa itu seperti apa ya? Karena kan banyak takutnya multitafsir gitu ya. Kita apakah Oh menjadi iya, oke. dibenci ataukah misalkan musuh itu menjadi hal yang kita ini sebenarnya sebagai representasi menjembatani mahasiswa, cuman mungkin nggak semua kita bisa kita anulir kan ataupun itu. Nah, mungkin gimana ya? Bisa jelaskan? Oke, menjadi musuh mahasiswa itu bukan keseluruhan ya, tapi mungkin ada sebagian. Ya ini semua jabatan lah pasti ada resiko akan tidak disukai. Nah, jadi maksudku adalah harus siap-siap tidak disukai terkait kinerja ataupun bahkan terkait pribadi kita ataupun bahkan terkait apa yang akan kita lakukan. Itu ada beberapa orang yang tidak disukai. Namun ketika kalian berintegritas, kalian berindependensi dan yang lainnya, kalian pun juga terus akan berjalan kokoh tanpa ada goyang sedikit. Jadi maksudku siap itu adalah tidak peduli dengan hal yang dapat menjatuhkan kalian dan dapat menurunkan kinerja kalian untuk DPM. Kayak gitu. Karena semisal ada orang yang mungkin semangat nih awalnya, habis itu dijudge kayak ini mah nggak bisa, itu nggak bakal masuk. Habis itu udah down, nggak bakal diterusin. Nah, itu yang aku maksud. Karena akan ada segelintir orang yang mengomentari mungkin ide bagus kalian ataupun mengomentari terkait kinerja kalian. Jadi harus siap dengan kondisi apapun karena tujuan baik akan terus baik. Tidak ada tujuan baik dilakukan dengan kegiatan yang buruk. Mantap, luar biasa. Jadi ini tadi terakhir ya mengenai menjadi musuh mahasiswa ini dalam artian kita memang nggak bisa menjadi disukai oleh semua orang gitu ya. Yang mana kita pasti akan ada kritik, yang mana kita akan pasti ada cercaan ataupun hinaan pasti ya mungkin karena sebagai representasi ketua dewan gitu ya. Apalagi ya kita teman-teman juga tahu representasi tadi DPM adalah representasi DPR juga yang mana pasti bakal banyak banget yang menyuarakan baik itu kritik dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menyiapkan mental tadi ya, menyiapkan mental, menyiapkan dari segi hati kita untuk bisa berbesar hati dan pastinya harus berikan solusi gitu ya nantinya sehingga teman-teman juga bisa tenang dan teman-teman yang lain pun juga bisa tidak terlalu bersuara banyak ya dalam artian bisa puas gitu ya dengan kinerja teman-teman. Oke, mungkin terakhir Vic bisa kasih closing statement ataupun harapan buat teman-teman yang nonton gitu ya, yang dengerin juga. Mungkin ada pesan-pesan mungkin Vic sebagai closing statement pada podcast di hari ini. Silakan. Oke, mungkin aku pesan-pesannya lebih ke cerita aja. Aku waktu itu pernah ketemu seorang bapak-bapak di kereta dan dia menanyakan apa yang aku pilih dalam menjalani kehidupanku di semester akhir. Aku menjawab, aku memilih organisasi yang sebelumnya tujuanku adalah berbisnis. Dan bapak tersebut tidak mencela sedikit pun pilihanku. Dan dia memberikan statement seperti itu. Pilihan adalah sebuah pilihan yang dimana memiliki sebuah jalan. Dan setiap jalan itu ada proses untuk mencapai tujuan. Kedengeran nggak ya? Ya, pokoknya setiap jalan itu membutuhkan proses untuk mendapatkan tujuannya. Dan tujuannya adalah hasil dari pilihan kalian. Jadi setiap pilihan itu tidak pernah ada yang salah, setiap pilihan itu tidak pernah ada yang tidak bermanfaat. Apapun tempat kalian berproses, itulah tempat kalian mencari ilmu. Apapun tempat kalian mencari ilmu, itulah tempat kalian mencari jati diri. Jadi, mungkin saja ketika aku mungkin tidak organisasi, aku mungkin tidak akan sebaik ini dalam melakukan berbincang-bincang, dalam memberikan knowledge dan yang lainnya. Setiap pilihan ada kekurangan, setiap pilihan pun juga ada kelebihannya. Jadi jangan pernah merasa menyesal untuk memilih ini daripada yang lain. Karena tidak akan ada yang lain
ketika kalian yakin dengan pilihannya. Dan juga dari Abu Bakar atau Umar ya, kalau tidak salah. Pilihlah yang tidak kalian ragukan. Dan jika kalian ragu, maka sholatlah. Ya gitu. Aku lupa kalimat intinya seperti apa. Intinya ketika suatu pilihan itu ada, pilihlah yang paling kalian yakin. Walaupun kalian tidak terlalu tahu, pilihlah yang paling kalian yakin. Tapi jika kalian ragu dan tidak ada yang yakin sama sekali, maka ibadahlah meminta jawaban dari Tuhan kalian masing-masing. Pilihan mana yang terbaik untuk kalian. Karena apapun yang kita pilih, belum tentu menjadi pilihan dari apa yang Tuhan kita pilihkan. Itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, aku kembali lagi tadi. Oke, luar biasa. Ini mata Najwa 2 ya. Mata Fikri ya. Jadi luar biasa kata-katanya tadi juga berima, Masya Allah luar biasa. Jadi kita juga menjadi dapat banyak insight dan juga perspektif, pandangan, dan juga pastinya pengalaman ya. Yang mana di semester akhir ini tidak menjadi halangan, rintangan untuk mengabdikan diri kepada kampus ya. Ini luar biasa karena nggak semua memilih jalan ini, dan pastinya jalan ini pun juga tadi sesuai dengan closing statementnya Fikri, punya kelebihan, punya kekurangan, dan jangan pernah menyesal gitu ya. Yang mana dalam setiap perjalanan kita tuh pasti punya ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa menjadi manusia yang berguna nantinya. Oke, mungkin aku juga ada sedikit kata-kata ya. Mungkin ada 2 baris kalimat aja untuk hari ini karena memang hari ini temanya tentang DPM, yaitu aspirasi menjadi wahana dalam mengekspresikan diri. Oleh karena itu, memberi arti dalam kampus menjadi sarana untuk memberikan kontribusi. Mungkin itu aja dari aku untuk closing statement-nya pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat, hikmah, dan pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi terima kasih ya Fikri sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Semoga kita bisa silaturahmi kembali di lain kesempatan. Ditunggu-tunggu undangan-undangannya juga ya. Undangan apapun itu ditunggu. Semoga kita bisa lulus bareng ya Fik ya, dan pastinya bisa Amin. menjadi manusia bermanfaat di kehidupan kita, di lingkungan sekitar kita. Amin ya amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Aku tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.